Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa dengan NIM 2014110142 dari YIN Palangkaraya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah, semester 3 dengan kelas A. Adapun tugas video ini dibuat untuk memenuhi suatu tugas mata kuliah statistika yang diampu oleh Ibu Hasnita. Adapun topik yang akan saya bahas yakni peluang atau probabilitas. Pernahkah kalian bermain permainan papan seperti contohnya ular tangga, monopoli, dan lain sebagainya? Kita ambil contoh permainan ular tangga. Untuk dapat bermain ular tangga, kalian harus melemparkan dadu. Angka yang kemudian muncul merupakan jumlah jalan yang harus ditempuh oleh pelempar dadu. Pelemparan dadu bermata 6 ini pada permainan ular tangga akan menghasilkan angka seperti 1, 2, 3, 4, 5, ataupun 6. Kemungkinan keluarnya angka tertentu pada pelemparan dadu bermata 6 adalah salah satu contoh dari banyak contoh penerapan materi matematika peluang dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi yang akan saya bahas hari ini meliputi 1. Pengertian, 2. Rumus, 3. Kejadian dan penjumlahan peluang, 4. Contoh soal. Baik, kita masuk ke dalam pengertian. Pengertian peluang. Peluang pada umumnya berarti kesempatan. Namun dalam matematika, peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Terkadang kita mengukur sebuah peluang dengan angka. Contohnya, idol K-pop yang kita vote hari ini kemungkinan menangnya 70%. Atau dengan contoh perkataan seperti yang kamu katakan sepertinya tidak mungkin, atau mungkin saja nanti idol K-pop kita menang. Baik, kita langsung lanjut ke slide berikutnya, masih dalam pengertian peluang. Dalam angka peluang selalu berkisar antara 0 sampai dengan 1, yang dimana 0 tersebut menyatakan sebuah kejadian yang tidak mungkin terjadi, dan 1 ini menyatakan sebuah kejadian yang pasti terjadi. Dalam matematika, hal ini dinotasikan sebagai 0 kurang dari P dalam kurung K kurang dari 1, dengan P dalam kurung K menyatakan peluang terjadinya kejadian K. Macam-macam istilah peluang. Di dalam peluang ada beberapa istilah yang sering digunakan, yaitu 1. Ruang sampel, himpunan dari hasil percobaan yang mungkin terjadi. Lalu 2. Titik sampel atau anggota dari ruang sampel. Dan yang terakhir, kejadian, yaitu himpunan dari ruang sampel. Lanjut ke rumus peluang. Baik, kita lanjut ke rumus peluang. Masih di dalam rumus peluang, yaitu sebelum kita membahas rumus peluang, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah perbandingan dari banyak percobaan yang dilakukan dengan banyaknya kejadian yang diamati. Frekuensi relatif dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu frekuensi relatif sama dengan banyaknya kejadian per banyaknya percobaan. Apabila peluang dari setiap titik sampel dari anggota ruang sampel S sama, maka peluang kejadian K yang jumlah anggotanya ditulis sebagai N dalam kurung K dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Bisa dilihat seperti ini. Peluang dalam kurung K sama dengan N dalam kurung K dengan per N dalam kurung S dengan K per C. Lanjut ke dalam bagian 3, yaitu kejadian dan penjumlahan peluang. Di dalam kejadian terdapat 2 macam kejadian, yaitu 1. Kejadian majemuk.
Kejadian majemuk adalah kejadian yang terbentuk dari perlakuan pada dua atau lebih kejadian. Selanjutnya ada kejadian komplement, yaitu kejadian K. Komplement adalah sebuah kejadian yang bukan kejadian K. Suatu kejadian K dan kejadian K komplement yang dinyatakan dengan K aksen memenuhi peluang dalam kurung K tambah peluang dalam kurung K aksen tutup kurung sama dengan atau peluang dalam kurung K aksen sama dengan 1 dikurang peluang K dalam kurung. Selanjutnya yaitu penjumlahan peluang. Di dalam penjumlahan peluang terdapat 4, yaitu kejadian saling lepas, kejadian saling bebas, kejadian tidak saling lepas, dan kejadian bersyarat. Berikutnya yaitu masih dalam penjumlahan peluang. Di sini ada kejadian saling lepas. Terdapat 2 buah kejadian A dan B yang kemudian disebut kejadian saling lepas jika tidak ada elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian saling lepas. Rumusnya adalah peluang dalam kurung A gabungan B tutup kurung sama dengan peluang A tambah peluang B. Selanjutnya ada kejadian tidak saling lepas, yaitu 2 buah kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal 1 elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu A atau B mungkin terjadi pada A dan B adalah kejadian tidak saling lepas. Rumusnya adalah peluang dalam kurung A gabungan B tutup kurung sama dengan peluang A tambah peluang B dikurang peluang A iris B tutup kurung, di mana P atau peluang A iris B tutup kurung menyatakan elemen yang terdapat pada kejadian A dan B. Lanjut. Baik, kita lanjut lagi ke penjumlahan peluang. Ada masih kejadian saling bebas, yaitu 2 buah kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, di mana peluang kejadian A dan B terjadi bersamaan. Rumusnya adalah peluang dalam kurung A iris B tutup kurung sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Selanjutnya, kejadian bersyarat. Jika terdapat 2 kejadian, yaitu kejadian A dan kejadian B, kejadian tersebut dikatakan kejadian bersyarat jika kejadian A mempengaruhi terjadinya kejadian B ataupun sebaliknya. Kemudian dapat dituliskan rumusnya sebagai berikut. P atau peluang dalam kurung A iris B tutup kurung sama dengan peluang A dikalikan dengan B kali peluang B garis A, atau bisa juga dengan peluang A iris B sama dengan peluang B dikalikan dengan peluang A garis B. Lanjut kita ke slide berikutnya, yaitu materi keempat, contoh soal. Di sini saya sudah memiliki beberapa contoh soal dari peluang. Baik, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada soal, yaitu terdapat wadah P. Di dalamnya berisi 8 bola berwarna hijau dan terdapat 5 bola berwarna pink. Dalam wadah O di dalamnya terdapat 7 bola hijau dan 8 bola pink. Lalu diambil 1 bola secara acak dari wadah P dan O. Peluang terambilnya bola pink dari wadah P dan bola hijau dari wadah O adalah, baik, kita akan mencoba menyelesaikannya. Penyelesaian. Wadah P, besar peluang bola pink di dalam wadah P yaitu peluang wadah P-nya disimbolkan dengan P
dalam kurung P maksudnya sama dengan 5/13. Kenapa di sini ada 5/13? Karena jumlah bola pink yang ada di dalam wadah P yaitu ada 5 dan seluruh jumlah yang ada di dalam wadah P ada 13, yaitu dari 8 ditambah dengan 5. Baik, lanjut selanjutnya. Wadah O besar peluang bola hijau atau peluang O atau peluang wadah O. Mohon maaf, di sini harusnya O sama dengan 8/15. Kenapa 8/15? Karena jumlah bola hijau yang ada di dalamnya ada 8 dan jumlah keseluruhan bola hijau dan bola pinknya ada 15. Lanjut, peluang terambilnya bola pink dari wadah P dan bola hijau dari wadah O adalah P dalam kurung PO atau wadah P dengan wadah O. Lanjut, yaitu rumusnya seperti ini. Peluang dalam kurung PO sama dengan peluang P di dalam wadah P dikalikan dengan peluang di dalam wadah O. Selanjutnya, peluang dalam wadah PO sama dengan 5/13 dikalikan dengan 8/15, yaitu jumlahnya 8/39. Jika jadi besar peluang terambilnya bola yaitu 8/39 dari wadah P dan O. Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal kejadian komplement. Peluang hari ini panas adalah 25 derajat. Tentukan peluang bahwa esok tidak hujan. Bagaimana caranya agar kita tahu bagaimana besok bisa tidak hujan? Mungkin di sini saya bisa membantunya. Penyelesaian. Peluang hari hujan adalah 25%, maka peluang kejadian A adalah 25%. Rumusnya yaitu peluang A sama dengan 25% sama dengan 0,25. Kenapa 0,25? Karena dari pecahan 25%. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus P atau peluang A pangkat C tutup kurung sama dengan 1 dikurang dengan peluang A. Peluang A pangkat C sama dengan 1 dikurang 0,25. 25 itu hasil dari pecahan 25%. Di sini 1 dikurang 0,25. Tinggal dikurangkan saja ya. Peluang dalam kurung A pangkat C sama dengan 0,75. 0,75 ini hasil dari pengurangan 1 dikurang 0,25. Lanjut. Peluang dalam kurung A pangkat C sama dengan 75%. Maka peluang hari esok tidak hujan adalah 75%. Lanjut kita ke soal berikutnya. Terdapat kotak yang memuat 5 bola kuning dan 4 bola biru. Jika diambil 2 bola secara satu persatu tanpa ada pengembalian, maka berapakah peluang bola yang diambil adalah bola kuning pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua? Penyelesaiannya seperti ini. Pada pengambilan pertama tersedia bola kuning dari 9 bola yang tersedia, maka rumusnya yaitu peluang dalam kurung K sama dengan 5/9. Lalu pada pengambilan kedua tersedia 4 bola biru dari bola yang tersisa. Harus digaris bawahi ya, ada syarat bola kuning telah diambil. Maka P atau peluang dalam kurung B garis K sama dengan 4/8. Karena kejadian tersebut saling mempengaruhi, kemudian digunakanlah rumus. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya kenapa di sini 8 dan di atasnya 9, padahal kan penjumlahannya 5 tambah 4 kan ya. Karena garis yang ini tadi, syarat bola kuning telah diambil tadi menjadikan pengurangan terhadap
keseluruhan jumlah bola. Yang awalnya 9 karena sudah diambil bola kuningnya maka berkurang menjadi 8. Ini itu saja. Lanjut kita ke penyelesaiannya, yaitu peluang dalam kurung K iris B tutup kurung sama dengan peluang dalam kurung K dikalikan dengan peluang dalam kurung B garis K. Didapatkan seperti ini, peluang dalam kurung K iris B tutup kurung sama dengan 5/9 dikalikan 4/8 sama dengan 5/18. Jadi peluang bola yang terambil adalah bola kuning pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua, yaitu 5/18. Lanjut ke contoh soal terakhir. Di sini ada Wawan akan melakukan uji peluang pada 2 dadu yang dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Berapakah peluang kejadian munculnya kedua dadu? 2 atau 8? Penyelesaian. Dalam mengerjakan soal peluang dadu seperti contoh di samping, kita harus mengetahui ruang sampelnya terdahulu. Dadu memiliki ruang sampel sebanyak 46 kali. Agar lebih jelas, dapat kita lihat dalam tabel di slide selanjutnya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Sini ada terdapat tabel yang menjelaskan tentang 2 dadu dari 1 sampai 6. Di sini ada yang diwarnai. Bisa dilihat kan ya? Berdasarkan soal, jika kita melempar dadu, kemungkinan muncul angka 2 jika kedua sisi dadu memperlihatkan angka 1 seperti warna kuning pada tabel. Di situ ada 1 kan ya, 1,1. Untuk angka terdapat 5 kemungkinan, yaitu 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, dan 6,2. Sehingga proses pengerjaannya jadi seperti ini. Peluang muncul angka 2 atau peluang 2 sama dengan 1/36. Selanjutnya peluang muncul angka 8 atau peluang 8, mohon maaf di situ harusnya 8 sama dengan 5/36. Peluang munculnya angka 2 atau 8 atau bisa dirumuskan seperti ini. Peluang dalam kurung 2 tambah peluang dalam kurung 8 sama dengan 1/36 ditambahkan dengan 5/36 sama dengan 6/36, atau kita bulatkan saja atau kita kecilkan menjadi 1/6. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Mungkin dalam presentasi saya masih banyak yang kurang dan masih banyak yang salah. Saya mohon maaf, dan jika ingin bertanya, saya persilahkan. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.